Baik, kita tadi sudah melewati sesi pertama dari pemateri yang dari Dinas Lingkungan Hidup. Yang kedua kita akan masuki dengan narasumber dari Kebun Raya Purwodadi Malang. Tadi sudah sempat melakukan perkenalan, Bu. Jadi mungkin yang sudah ikut dari tadi, jadi sudah hafal ya sudah. Tapi saya rasa kita tidak bisa hafal dalam jangka waktu 5 menit perkenalannya. Jadi nanti kita akan sambil berkenalan selama Ibu Siti Sofia melakukan pemaparan materinya. Jadi mungkin ada yang baru masuk, akan saya bacakan kurikulum vitae dari beliau. Mungkin sebatas dari perkenalan saja ya. Yang pertama adalah nama lengkap Siti Sofia SPMSI, jenis kelamin perempuan, NIP 1981 09 22 2008 01 2013, tempat dan tanggal lahir Bogor 22 September 1981. Nama institusi tempat kerja Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya LIPI. Alamat kantor Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi, Pusat Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya LIPI. Riwayat pendidikan S1 Universitas Padjadjaran Ilmu Tanah, S2 Institut Pertanian Bogor Ekologi dan Biologi Tumbuhan. Baik, untuk waktunya dan kesempatan menyampaikan materi kepada yang terhormat Ibu Siti Sofia, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Mungkin pendekatan yang saya berikan pada pemaparan kali ini adalah lebih ke arah konservasi secara umum, di mana tema yang diamanahkan kepada saya adalah konservasi secara umum, di mana manusia sebagai penjaga, pengelola, dan penikmat. Next. Oke. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan diversitas tumbuhan maupun hewan di dunia ya. Indonesia menduduki posisi kedua setelah Brazil dengan kekayaan keanekaragaman hayatinya. Namun tentunya belakangan ini terutama telah banyak kerusakan-kerusakan ekosistem maupun degradasi spesies dan genetik tumbuhan dan hewan dikarenakan adanya kerusakan lingkungan atau masalah-masalah lingkungan yang terutama sebetulnya telah terjadi sejak tahun 1970-an. Permasalahan lingkungan ini timbul pada dasarnya karena adanya dinamika penduduk, peningkatan kebutuhan manusia terutama ya, dan pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam yang kurang bijaksana. Ketiadaan keseimbangan antara antroposentris dan ekosentris, dan penurunan mutu serta keragaman sumber daya alam, mengakibatkan munculnya gagasan dan upaya konservasi yang telah dilakukan sejak beberapa tahun terdahulu, mulai dari adanya konvensi internasional maupun dari negara Indonesia sendiri. Tujuan konservasi ini yang pertama adalah mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan ekosistemnya, di mana tentunya output yang dihasilkan adalah untuk peningkatan kesejahteraan hidup manusia. Namun di sisi lain, kita juga memiliki tanggung jawab untuk melestarikan kemampuan pemanfaatan sumber daya alam itu secara seimbang. Hal ini dikarenakan supaya tidak terjadi ketimpangan maupun degradasi yang terus-menerus terjadi. Next. Di sini jika tadi dari pemateri sebelumnya menerangkan mengenai banyak ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disusun di Indonesia,
kita di sini lebih memahami apa arti konsep konservasi itu sendiri. Konservasi di sini mengandung arti dalam bahasa harfiah yang mudah dipahami adalah pemanfaatan keanekaragaman hayati secara bijaksana. Di sini terdapat tiga pilar strategi konservasi, yang dimana tiga pilar ini adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan untuk program atau perilaku konservasi itu sendiri. Yang pertama adalah SAFE. SAFE di sini mengandung arti bahwa melindungi keanekaragaman hayati atau biodiversity. Perlindungan keanekaragaman hayati ini artinya mengambil langkah untuk melindungi gen, spesies, habitat, dan ekosistem. Di sini mengapa ini merupakan pilar yang fundamental atau mendasar dalam strategi konservasi? Karena tentunya untuk melakukan upaya pengawetan, pemanfaatan keanekaragaman hayati, maka spesies ataupun gen ataupun ekosistem itu harus dilindungi, harus agar berjalan secara sustain. Kemudian yang kedua, studi ini meliputi mempelajari fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati, yang berarti mendokumentasikan atau mempelajari ekosistem dari keanekaragaman hayati, komposisi, struktur, distribusi, dan kegunaannya. Juga karakter lainnya, seperti misalnya karakter yang dibutuhkan dalam identifikasi morfologi dan lain-lain. Mengapa ini diperlukan sebagai salah satu pilar strategi konservasi? Dikarenakan ini diperlukan agar mengetahui karakter-karakter mengenai objek konservasi yang akan dilakukan. Ini dibutuhkan untuk pengembangan bagaimana upaya-upaya atau strategi yang paling efektif untuk jenis ataupun spesies ataupun objek yang akan dilakukan upaya konservasi terhadapnya. Kemudian yang ketiga adalah use. Use seperti ketahui bahwa ini berarti memanfaatkan keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan manusia. Mengapa faktor pemanfaatan ini penting dalam strategi konservasi? Karena karena untuk keberadaan satu spesies yang berjalan secara sustain ataupun suatu ekosistem ataupun gen itu memerlukan pemanfaatan secara berkesinambungan, namun juga dengan pemanfaatan yang secara bijak dan arif. Karena jika sesuatu spesies ataupun ekosistem dan gen itu tidak dimanfaatkan, juga bisa jadi dia mengalami kepunahan seperti itu. Jadi mengapa tiga pilar konservasi ini harus berjalan secara sinergis? Karena satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Ini dimaksudkan bertujuan untuk pemanfaatan atau keberadaan satu spesies, gen, atau ekosistem yang berjalan secara sustain. Jadi dapat dipahami bahwa untuk perilaku konservasi atau program konservasi yang dijalankan adalah tidak dapat memisahkan tiga pilar strategi konservasi ini. Dan tadi juga telah disebutkan oleh pemateri pertama bahwa konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia itu biasanya berada pada 3 tingkatan, yaitu secara genetik maupun konservasi jenis atau spesies dan konservasi ekosistem. Next. Ya, untuk konservasi alam itu sendiri mengandung pengertian yang saya ambil dari Ensiklopedia Nasional Indonesia, adalah salah satu pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, sehingga mutu dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat dipertahankan untuk menjamin pembangunan yang berkesinambungan. Pembangunan yang berkesinambungan ini adalah pembangunan di mana dilakukan yang tidak pembangunan dilakukan saat ini itu tidak menghilangkan kebutuhan manusia ataupun makhluk hidup di masa yang akan datang. Oleh karenanya, pembangunan dalam artian yang berkesinambungan atau berkelanjutan ini diperlukan agar generasi atau masa yang akan datang masih dapat terus menikmati apa yang ada disediakan oleh alam ini, seperti itu.
Kemudian konservasi dalam arti sempit, seperti tadi sudah disebutkan bahwa pelestarian dan pengawetan ini terdiri dari dua jenis, konservasi ex situ dan in situ, di mana yang ex situ tadi telah disebutkan banyak contoh ya oleh Bapak Emil. Di sana pengertiannya adalah konservasi yang mengkonservasi spesies di luar distribusi alami dari populasi tetuanya. Contohnya di sini kebun raya. Karena saya dari kebun raya, maka saya akan menceritakan sedikit mengenai konservasi ex situ. Kebun raya itu adalah suatu kawasan atau lokasi ya yang disediakan untuk menanam koleksi tumbuhan yang diambil dari berbagai kawasan di Indonesia maupun beberapa tempat di dunia untuk ditanam secara ex situ, artinya di luar habitat atau distribusi alaminya. Dan di sini kami mengkondisikan bagaimana menciptakan suatu ekosistem yang mirip dengan ekosistem atau habitat alami dari tumbuhan atau hewan tersebut. Sedangkan untuk konservasi in situ, itu adalah konservasi ekosistem dan habitat alami serta pemeliharaan dan pemulihan populasi jenis-jenis berdaya hidup dalam lingkungan alaminya. Contohnya tadi cagar alam dan suaka marga satwa. Ini biasanya adalah suatu kawasan yang memang kawasan asli hutan yang merupakan protected area, artinya tidak dapat dikunjungi oleh atau tidak dapat dimanfaatkan secara luas seperti kebun raya. Kalau kebun raya itu bisa siapapun dapat masuk ya, dapat menikmati dan dapat melihat berbagai koleksi tumbuhan. Sedangkan konservasi in situ adalah suatu lokasi hutan itu biasanya yang merupakan kawasan habitat alaminya. Di sana tujuan konservasi in situ biasanya untuk menjaga dan mempertahankan keragaman genetik dan menjamin pemanfaatan jenis secara lestari dan berkelanjutan. Next. Halo? 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 Apa masih bisa mendengar suara saya? Masih bisa. Oh iya, silakan Ibu. Ya. Operatornya mungkin masih ini. Oh baik, silakan slide selanjutnya. Mohon maaf. Sebentar Bu, masih ada gangguan sinyal sedikit. Oh baik, baik. Kalau begitu, ya. Halo, apa saya yang melanjutkan dari laptop saya? Mohon maaf kepada moderator. Mungkin bisa juga, tapi perlu diatur dulu sepertinya dengan dari hostnya, Bu. Baik, terima kasih. Oh ini sudah bisa dimulai lagi, masih di screen. Oke. Ya, oke. Untuk konservasi perlindungan satwa liar dan tumbuhan asli Indonesia, ini ada beberapa strategi atau kebijakan yang dilakukan oleh kita ya Indonesia dengan mengacu pada yang pertama CBD atau Convention on Biological Diversity, yang mana keanekaragaman hayati pada konsep ini merupakan variabilitas pada makhluk hidup dari segala sumber yang meliputi antara lain ekosistem darat, laut, dan akuatik lainnya, serta kompleks ekologi tempat mereka menjadi bagian. Hal ini termasuk dalam satu spesies, antar spesies, dan ekosistem. Kemudian yang lain adalah CITES, di mana CITES ini merupakan Convention in Trade Endangered Species atau semacam konvensi untuk mengatur perdagangan satwa atau flora liar ya, terutama di kawasan Indonesia maupun kawasan luar gitu. CITES ini merupakan konvensi yang mengontrol dan mencegah perdagangan spesies langka, baik itu satwa ataupun tumbuhan. Kemudian ini ditujukan sepenuhnya untuk mencegah perdagangan komersial dan produk turunannya, dan merupakan satu-satunya perjanjian global yang berfokus pada pelindungan tumbuhan dan satwa liar.
CITES ini di Indonesia ada pada kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan KLHK ya, dan LIPI kami sebagai Scientific Authority. LIPI sebagai Scientific Authority biasanya memberikan rekomendasi mengenai jenis-jenis tumbuhan yang termasuk dalam Appendix 1, Appendix 2, dan Appendix 3 ini. Jadi di dalam CITES ini ada berisikan mengenai tiga daftar yang tergolong dalam lampiran ya Appendix ini, istilahnya Appendix 1, 2, dan 3, di mana ini berdasarkan skala prioritas. Yang pertama bahwa Appendix 1 ini biasanya itu ditujukan untuk tumbuhan yang tidak boleh keluar dari negara asalnya. Seperti kita misalnya Indonesia ya, memiliki jenis tumbuhan tertentu misalnya yang itu merupakan endemik asal Indonesia dan itu tidak boleh keluar dari wilayah Indonesia. Itu termasuk pada Appendix 1. Biasanya ini yang betul-betul sangat minim jumlahnya di Indonesia dan memiliki endemisitas yang tinggi. Kemudian Appendix 2 biasanya itu untuk jenis daftar dengan kategori yang lebih menengah, artinya bisa dikembangkan namun tetapi harus dengan izin-izin tertentu. Seperti itu. Sedangkan Appendix 3 biasanya adalah daftar tumbuhan atau flora yang boleh dilakukan perdagangan antar negara seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu bentuk komitmen internasional maupun kita nasional dalam upaya melakukan konservasi pelindungan satwa liar dan tumbuhan di Indonesia. Oke, selanjutnya. Kita berbicara mengenai keanekaragaman hayati Indonesia. Indonesia ini memiliki posisi penting keanekaragaman, terutama tumbuhan ya. Kebetulan saya mendalami di bagian dunia tumbuhan. Dan di sini Indonesia memiliki posisi penting keanekaragaman tumbuhan Indonesia dalam konservasi dunia. Indonesia sebagai salah satu negara dengan biodiversitas yang tinggi, yang merupakan biodiversity hotspot juga. Di sini dapat dilihat bahwa Indonesia yang padahal hanya memiliki 1,3% daratan dari dunia, tetapi memiliki berbagai kekayaan keragaman hayati di dalamnya. Di sini ada sejumlah data merekod bahwa Dipterocarpaceae kita atau kelompok meranti-merantian itu berisi 34% dari Dipterocarpaceae dunia. Ini bisa dibayangkan bahwa jumlah sekitar 34% itu adalah cukup tinggi ya, sangat tinggi dengan daerah dataran luasan Indonesia itu yang hanya 1,3% saja dari dataran dunia, seperti itu. Dan kemudian selain kelompok meranti juga Indonesia kaya akan jenis paku ya, paku-pakuan. Di sini terdapat juga 21%, juga anggrek, spesies anggrek yang terdapat 20% juga dari anggrek dunia. Itu juga merupakan jumlah yang cukup signifikan besar ya, signifikan karena 1/5 dunia dengan jumlah dataran yang hanya 1,3 ini juga sangat tinggi. Dan di sana juga kita memiliki koleksi palem, 20% palem dunia, juga untuk koleksi bambunya. Jadi betapa dapat dilihat bahwa Indonesia ini adalah betul-betul salah satu negara dengan kekayaan biodiversity yang sangat melimpah. Baik, next. Ini saya ambil dari record hasil penelitian Bapak Widyatmoko, merupakan peneliti di Kebun Raya LIPI juga. Di sini memperlihatkan presentasi profil tumbuhan Indonesia terancam kepunahan berdasarkan suku. Bahwa diketahui sebelumnya saya sebutkan Indonesia merupakan salah satu negara dengan biodiversitas tertinggi, tetapi juga negara yang memiliki posisi yang dengan spesies yang terancam kepunahan yang cukup tinggi, seperti itu. Bahkan tadi Dipterocarpaceae yang jumlahnya 34% ini juga mengalami tingkat terancam kepunahan yang sangat tinggi juga dibanding famili lain, yaitu 33%. Bahkan data menyebutkan bahwa 437 spesies telah terancam kepunahan, seperti itu. Dan
600 spesiesnya ini dengan evaluasi IUCN Red List masuk kategori hampir terancam seperti itu. Dan ini bisa dibayangkan untuk jenis-jenis yang lain juga tidak kalah pentingnya, yaitu Myristicaceae, keluarga jambu-jambuan, Nepenthes ya, Meliaceae, ini keluarga famili dukuh ya, juga beberapa famili yang lain. Ini terus mengalami degradasi atau penurunan jumlah spesies seperti itu ya. Oleh karenanya di sini Indonesia ditetapkan oleh Bappenas RI pada tahun 2016 memiliki prioritas tertinggi untuk konservasi tumbuhan yang juga ini diratifikasi oleh global. Karena apa? Karena Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia yang menyumbangkan oksigen dunia seperti itu, sehingga ada protokol Kyoto yang mengatur mengenai perdagangan emisi karbon seperti itu. Indonesia sebetulnya menjadi salah satu negara penerima insentif karbon yang telah insentif oksigen yang telah dihasilkan oleh kawasan hutan di Indonesia. Dan tentunya ini merupakan kita memerlukan strategi yang efektif untuk konservasi ini sehingga keanekaragaman hayati Indonesia tetap bisa terjaga dan tidak terus mengalami kepunahan seperti itu. Baik, lanjut. Di sini akan saya bacakan mengenai beberapa data yang telah kami kumpulkan ya dari Kebun Raya Indonesia, bahwa koleksi tumbuhan di Kebun Raya Indonesia sudah terakhir ini kami kumpulkan 2018, baik nasional maupun daerah, mencapai 7.365 spesies. Ini terdiri atas 4.761 spesimen hidup. Dan ini merupakan mencakup nilai sekitar 34,4% dari jumlah total spesies tumbuhan berbunga dan paku-pakuan di Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki kebun raya yang di bawah LIPI itu ada 4 yang sudah berdiri sejak lama ya, bahkan sejak zaman Belanda. Kemudian ada satu lagi bentukan kebun raya baru yang belum launching. Ini dari 5 ini termasuk ada kebun raya daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ini terdapat sekitar 36 lebih ini kebun raya daerah di Indonesia. Dan bayangkan dengan jumlah kebun raya yang di bawah LIPI maupun daerah itu baru merepresentasikan jumlah spesies sebesar 34,4%. Demikian, sehingga masih banyak presentasi tumbuhan di Indonesia yang belum kita lakukan konservasi secara ex situ di kebun raya. Seperti itu. Dan tentu saja kita di Indonesia tidak bisa bergerak sendiri, dalam artian ada juga lembaga konservasi lain yang di bawah pemerintah yang tadi telah Bapak Eben sebutkan, bahwa diantaranya ada Cagar Alam, Taman Nasional, Sloka Marga Satwa, Taman Wisata Alam, dan lain sebagainya, bahwa ini adalah merupakan juga lembaga konservasi, namun lebih banyak di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Biasanya yang di bawah KLHK itu lebih kepada konservasi in situ. Jadi bedanya dengan kami yang di LIPI, kami adalah lembaga konservasi tumbuhan ex situ, sedangkan yang di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lebih banyak untuk program konservasi tumbuhan secara in situ. Baik, silahkan selanjutnya. Nah, tadi sebelumnya setelah saya sebutkan bahwa di Indonesia ada 4 kebun raya yang telah terbangun. Untuk kebun raya Bogor sendiri ini sudah cukup lama ya dikenal dan memang berdiri sejak 2 abad yang lalu. Tahun ini mungkin usianya 202 tahun ya untuk kebun raya Bogor yang merupakan cikal bakal kebun raya Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kebun raya Cibodas yang berada di daerah Puncak Jawa Barat. Kemudian ini kebun raya Purwodadi yang di Jawa Timur kita, dan kebun raya Kakarya di Bali. Kebun raya merupakan institut utama konservasi ex situ tumbuhan di Indonesia yang fungsinya semakin penting dalam upaya melestarikan dan memanfaatkan tumbuhan Indonesia secara berkelanjutan. Baik. Nah, ini untuk gambaran singkatnya.
bahwa kebun raya di Indonesia di bawah naungan LIPI ada 4 yang telah terbentuk yang sejak lama, dan ada 1 tambahan baru di sana adalah kebun raya Ekopark namanya. Kebun raya Ekopark ini berkawasan di Cibinong, dan namun tetapi ini belum launching. Sebelumnya direncanakan pada tahun ini ataupun dalam tahun dekat ini ya, 2020-2021 rencananya seperti itu. Namun tidak disangka kita terkena pandemi ya, sehingga program pemerintah dialihkan yang lain. Di sini saya hanya menceritakan bahwa kita terdapat 4 kebun raya ini memiliki karakteristik dan keunikan yang sendiri-sendiri, atau keunikan tersendiri. Di antaranya yang pertama adalah Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor ini berdiri sejak 202 tahun yang lalu. Kebun Raya Bogor ini diperuntukkan untuk koleksi tumbuhan dari habitat rendah basah gitu. Jadi kebun raya yang ada di Indonesia ini memiliki pendekatan pendekatan pengoleksian yang berbeda satu sama lain. Yang pertama, Kebun Raya Bogor untuk tumbuhan yang berada pada habitat dataran rendah dan kering dan basah, mohon maaf. Ini berdiri sejak 202 tahun yang lalu dan merupakan cikal bakal kebun raya Indonesia. Ini didirikan pada zaman Belanda ya, oleh Raffles kalau tidak salah, di mana sejarahnya ini sangat bagus menurut saya, karena dulu kebun raya Bogor itu adalah menjadi satu halaman dengan Istana Bogor, seperti itu. Istana Bogor yang selalu dijadikan tempat singgah bagi Raffles jika mengadakan tugas dinas ke daerah Cianjur atau daerah puncak di Bogor sana. Beliau selalu beristirahat di Istana Bogor ini. Awalnya Kebun Raya Bogor ini adalah bagian halaman dari Istana Bogor, namun kemudian oleh pihak Belanda dikembangkan dengan mendatangkan ahli-ahli botani dari Belanda ya, karena memang untuk ahli botani kebanyakan cikal bakalnya dari Belanda. Itu akhirnya dibuat kebun raya dengan konsep taman dan pendekatan sains botani ya, dibuat pada 200 tahun yang lalu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Kebun Raya Cibodas. Di sini ada fotonya Kebun Raya Cibodas yang bawah ya, yang tengah bawah itu. Itu Kebun Raya Cibodas adalah tumbuhan kebun raya yang mengoleksi tumbuhan dari kawasan dataran tinggi basah gitu. Jadi semua koleksi yang ada di sini adalah berdasarkan berasal dari jenis-jenis tumbuhan di Indonesia maupun luar negeri yang memiliki karakteristik tumbuhan dataran tinggi dan basah seperti itu. Kemudian ada Kebun Raya Purwodadi yang di sana dicirikan dengan kebun raya guguran daun ya, karena memang memiliki karakteristik kebun raya dengan koleksi tumbuhan dataran rendah kering gitu. Jadi memang pada kondisi musim tertentu akan banyak tanaman-tanaman di Kebun Raya Purwodadi mengalami guguran daun seperti itu, karena memang karakteristiknya tanaman-tanaman di sini adalah untuk jenis tanaman dataran rendah dan kering gitu. Kemudian ada lagi untuk Kebun Raya Eka Karya Bali. Di sini ada yang di tengah ini, bagian atas ya, tengah atas ini Kebun Raya Eka Karya Bali. Ini untuk jenis tumbuhan dataran rendah, dataran tinggi kering gitu. Jadi kalau tadi di Cibodas ini yang bawahnya, tengah bawah ini adalah dataran tinggi basah, sedangkan Kebun Raya Eka Karya Bali adalah untuk jenis tumbuhan dataran tinggi kering seperti itu. Satu lagi ada di sini Kebun Raya Ekopark yang terletak di Cibinong. Ini memiliki satu keunikan karena kebun raya ini dibangun berdasarkan tujuan ecoregion gitu. Jadi artinya pembagian ataupun tanaman pengoleksian di sini berdasarkan adanya tipe-tipe habitat seperti itu. Jadi keunikan tersendiri Kebun Raya Ekopark ini adalah representasi dari tumbuhan-tumbuhan di Indonesia pada pembagian berdasarkan ecoregion-nya gitu, atau ada sejumlah kalau tidak salah 44 ekosistem di dalamnya, di dalam Indonesia maksudnya, yang dimana mulai dikumpulkan untuk ditanam di Kebun Raya Ekopark ini, seperti itu. Silakan ke yang berikutnya, slide-nya.
Ya, kebun raya sendiri memiliki yang pertama adalah tugas pokok fungsi. Kalau tadi Bapak Emil menyebutkan bahwa di Dinas Lingkungan Hidup, beliau juga di sana melakukan konservasi, namun pada kawasan-kawasan tertentu karena terbatas oleh SKPD yang lain. Kalau di LIPI ini kami lembaga konservasi ex situ memiliki tugas pokok fungsi yaitu eksplorasi untuk mengambil tumbuhan, mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber daya alam hayati, baik di tingkat jenis maupun genetik, untuk mengamankannya dari kepunahan. Kemudian setelah tanaman dari eksplorasi dari berbagai wilayah di Indonesia atau mungkin dari luar negeri didapat, itu nanti kami adakan proses register terhadap tanaman itu sendiri, kemudian upaya perbanyakan dan penanamannya pada koleksi kebun raya yang kami miliki, seperti itu. Di sini kami menunjukkan ada peta bahwa kami pernah beberapa, mungkin sampai saat ini masih juga kerjasama dengan stakeholder ya untuk melakukan konservasi tumbuhan di kawasan hutan Kalimantan untuk dibawa ke kebun raya, khususnya kebun raya Purwodadi. Baik, selanjutnya. Ini mengenai sedikit gambaran saja kepada para adik-adik, terutama apa saja kegiatan teknis ya, mungkin ini lebih ke teknis, tetapi menurut saya ini cukup penting juga diketahui kegiatan konservasi ex situ itu apa saja di dalamnya, yaitu di dalamnya tadi saya sebutkan eksplorasi ya untuk mengambil tumbuhan dari kawasan hutan, itu kita bisa mengambil tumbuhan berupa koleksi hidup, anakan, atau stek, ataupun biji, ataupun dalam bentuk herbariumnya. Jadi kita kalau melakukan kegiatan eksplorasi dari hutan, pastinya melakukan data-data, melakukan pengoleksian tumbuhan, disertai herbariumnya. Biasanya herbarium itu diperlukan untuk proses identifikasi apabila pada kegiatan eksplorasi di lapangan itu tidak ditemukan jenis tumbuhan apa itu yang namanya belum lengkap seperti itu, sehingga kita lakukan dengan herbarium juga untuk nanti direcord jadi koleksi herbarium, karena di kebun raya juga kita punya koleksi herbarium, tetapi bukan untuk fokus, bisa juga untuk penunjang ya, penunjang mengenai record tumbuhan di Indonesia gitu ya, untuk sistem untuk kebutuhan analisis sistem pengelompokan tumbuhan umumnya seperti itu herbarium. Tapi kalau di kebun raya herbariumnya lebih banyak untuk koleksi yang kami miliki seperti itu. Jadi kalau di LIPI itu ada pusat penelitian biologi yang mereka punya khusus semua herbarium di sana. Nah, itu berbagai tumbuhan diambil dari koleksi di hutan maupun di tempat-tempat lain ya, yang untuk penelitian mereka kumpulkan di herbarium untuk kepentingan sistem pengelompokan tumbuhan atau lebih banyak ke sistem taksonomi ya. Nah, untuk di herbarium kebun raya itu biasanya untuk representasi tanaman koleksi yang kita tanam di kebun raya seperti itu. Nah, ini pengambilan data dan informasi seperti tadi di awal disebutkan bahwa ini juga merupakan hal yang sangat penting. Karena apa? Karena untuk pengembangan strategi pilar konservasi, kita harus mengetahui mengenai karakteristik ataupun sifat-sifat detail dari spesies yang kita jadikan objek konservasi. Karena untuk pengembangan itu kita memang membutuhkan data-data misalnya terkait bagaimana faktor ekologisnya, bagaimana lingkungan habitatnya, bagaimana pada saat di alam itu seperti apa gitu kan kehidupannya, sehingga kita tahu pada saat mengembangkan tumbuhan tersebut apa saja parameter pertumbuhan yang paling baik untuk menunjang pertumbuhan tanaman itu sendiri gitu. Dan ini cukup krusial kalau untuk kegiatan konservasi itu salah satu pilar konservasi yang sangat penting. Baik, selanjutnya. Di sini kami lihat kan untuk program untuk kegiatan konservasi tumbuhan yang kami lakukan itu pengoleksian bibit dari hutan. Ada berbagai cara untuk mendapatkan bibit, misalnya mengambil anakan atau wilding. Biasanya kita memang lebih sering mengambil anakan ini ya, tanaman-tanaman kecilnya di hutan, dan mengambil biji-bijinya untuk ditanam di kebun raya Purwodadi maupun untuk kepentingan pengoleksian bank dan museum biji. Karena di kebun raya
kami juga memiliki bank biji dan museum biji seperti itu. Ini kami perlihatkan pada saat pengambilan spesies anggrek hitam ya, atau apa namanya saya lupa itu. Ini pada saat pengambilan anggrek hitam merupakan endemik Kalimantan, kami kumpulkan beberapa nomor seperti itu untuk nanti dibawa ke Kebun Raya Purwodadi. Baik, selanjutnya. Nah, untuk penanganan bibit sendiri di sini memang dilakukan secara khusus karena biasanya kita di kawasan hutan itu kan cukup lama ya, di sana bisa sampai 2 minggu, 3 minggu, sehingga penanganan bibit ini harus betul-betul baik, sehingga pada saat dibawa ke kebun raya itu mereka masih survive, mereka masih bisa bertahan dan menjadi tanaman yang sinta seperti itu. Penanganan bibit ini merupakan kunci dalam kegiatan pengoleksian tumbuhan ya, karena di sini media tanam untuk jenis bibit yang dibawa itu cukup signifikan berpengaruh terhadap kesintasan bibit yang dibawa ke kebun raya. Biasanya kami di sini melakukan penambahan media tanam ini dengan menggunakan moss ya. Dulu itu kan dari peraturannya masih boleh menggunakan moss yang ada di hutan ataupun humus ya, di sana bisa gitu ya. Nanti kami lakukan pembungkusan dengan menggunakan koran, kemudian dibasahi seperti itu biar tetap lembab, tetapi juga mohon tidak terlalu basah juga supaya akar tidak busuk. Ini nanti ada penanganan sendiri setelah dengan pembungkusan media tanam ini kami lakukan masuk ke dalam kantong besar untuk menjaga kelembabannya selama kami berada di lokasi hutan, karena yaitu tadi 2-3 minggu itu bagaimana caranya biar tanaman ini tetap hidup dan bertahan hidup pada saat dibawa ke kebun raya tentunya. Dan di sini tadi saya jelaskan bahwa kami tidak hanya mengoleksi saja, tetapi juga meregister setiap tanaman, sehingga diketahui bahwa tanaman itu berasal dari mana, kemudian pelabelan ya, mungkin di sini terlihat di gambar ada kertas kecil-kecil itu di bagian bawah ya, ada tanaman dengan kertas label putih, itu adalah kertas label untuk penamaan tumbuhan yang terdiri dari jenis, nama jenisnya, nama familinya, tanggal pengoleksian, dan jumlahnya. Ini sangat penting pada saat jika nanti suatu saat Indonesia menetapkan prioritas konservasi pada tanaman itu, kita tahu daerah mana saja yang habitat aslinya, sehingga daerah mana saja untuk nanti pengembangan reintroduksi atau pengembalian ke kawasannya itu mana-mana daerah yang tepat sesuai dengan lingkungan tumbuh dari tanaman yang dibawa ke kebun raya itu, seperti itu. Dan di sini tadi saya sebutkan bahwa ada pengurangan daun untuk yang contoh di atas itu, pada bagian atas ada pengurangan daun supaya itu mengurangi transpirasi ya, agar pada saat dibawa dia tidak kekeringan seperti itu. Baik, selanjutnya. Ya, ini adalah mengenai alur tanaman koleksi. Kita di sini saya terutama dari Kebun Raya ingin menjelaskan bahwa kami sebagai lembaga konservasi, dalam artian sebagai elemen pemerintah untuk menjaga, sebagai penjaga pengelola ya, pengelola keanekaragaman hayati tumbuhan, di dalamnya melakukan serangkaian prosedural konservasi yang telah ditetapkan seperti itu. Di sini kami berikan gambaran alur pengoleksian tumbuhan di kebun raya yang merupakan bagian penting dari proses konservasi keanekaragaman hayati ini, terutama nanti ini untuk penanganannya secara ex situ. Yang pertama di sini tadi saya sebutkan untuk pengoleksian tumbuhan yang didapat dari hutan ataupun kawasan lain di daerah-daerah tertentu, masuk ke kebun raya nanti kita dalam bentuk bibit ya, bibit anakan ataupun biji, ini masuk ke unit pembibitan. Jadi kami di kebun raya ada unit pembibitan, adalah unit untuk proses aklimatisasi dan perbanyakan. Di sisi yang lain, pada saat yang bersamaan tanaman masuk itu memiliki data, jadi setiap tanaman yang dikoleksi di Kebun Raya Purwodadi itu memiliki record data sendiri-sendiri. Jadi kami punya semua database-nya, di mana data lapangan ini
kita dapat dari hutan ya, kita berikan data data lapangan dari hutan, kemudian dibeli form A1 ya, A1 namanya kalau di kami untuk form penerimaan material hasil eksplorasi masuk ke unit registrasi, dan di saat yang lain tanaman tersebut ditangani pada unit pembibitan dengan tujuan agar tanaman itu berupaya beradaptasi diri begitu sebelum menjadi tanaman yang cukup sintas ya untuk ditanam di koleksi kebun seperti itu. Nanti dari unit registrasi ini memberikan nomor aksi koleksi, dia setiap tanaman memiliki nomor sendiri-sendiri. Nah, ini proses aklimatisasi ini dengan pemeliharaan tertentu, dengan monitoring juga, biasanya sih itu berkisar waktu selama 1 bulan ya, ada tanaman dari hasil eksplorasi masuk ke unit pembibitan untuk aklimatisasi sampai sejauh mana apakah dia survive gitu dibawa ke, karena kan bagaimanapun tanaman diambil dari habitat aslinya yang tidak sepenuhnya sama gitu, mungkin mendekati tetapi tidak sepenuhnya sama dengan kawasan aslinya, sehingga kami lakukan proses adaptasi pada proses aklimatisasi ini pada unit pembibitan. Kemudian nanti setelah sintas dia siap tanam ke koleksi kebun. Nah, nanti ditanam di koleksi kebun raya seperti itu. Baik, selanjutnya. Untuk gambaran saja di sini bahwa ada penanganan tumbuhan. Kami terkadang menyebutkan bahwa konservasi itu juga adalah penyelamatan seperti tadi ya, safe ya, perlindungan seperti itu. Jadi tanaman masuk ke kebun raya dalam dilakukan proses adaptasi, melakukan dengan unit aklimatisasi dengan sungkup plastik seperti itu. Biasanya di sini 1 bulanan, kemudian dia tumbuh menjadi bibit sampai berusia 2 atau 3 bulan dengan kertas labelnya. Di situ adalah data mengenai tumbuhan itu, nama, jenis, tumbuhan didapat dari mana dan tanggalnya. Kemudian ini nanti setelah sintas kami pindah ke kebun gitu ya untuk dikoleksi di kebun gitu. Dan perlu diketahui bahwa tanaman yang ditanam di kebun raya itu adalah menggunakan sistematika tertentu gitu. Jadi penanaman famili-familinya menggunakan sistem piranti ya. Itu diketahui bahwa penanaman koleksi tumbuhan di kebun raya itu menggunakan sistem piranti. Jadi tidak asal naruh saja begitu tanaman di mana saja, tetapi dikelompokkan berdasarkan famili-familinya. Ini tujuannya tentunya agar mereka yang satu famili ini tidak berjauhan, karena biasanya kan apa ya, ada semacam faktor saling mendukung di antara satu sama lain tanaman tersebut supaya bisa survive hidup seperti itu. Baik, selanjutnya. Ya, ini tadi sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa iya proses aklimatisasi, kemudian ini dibawa untuk proses koleksi. Mungkin ini tidak terlalu ini. Yang selanjutnya silakan next. Nah, ini kami jika tadi kita berbicara di awal bahwa ada proses ada konservasi itu biasanya pada tataran genetik spesies atau ekosistem. Nah, ini kami selain dengan ex situ juga untuk melakukan program in situ, kami coba upayakan menggandeng atau bekerja sama dengan stakeholder di luar seperti itu ya. Jadi kami selain melakukan ex situ di lembaga kami juga upayakan untuk in situ di luar gitu ya, dengan menggandeng stakeholder lain gitu. Nah, ini pada program yang telah kami lakukan adalah konservasi pada tataran pertambangan batu bara. Di sini memang kebutuhan tadi Bapak Emil menyebutkan bahwa adanya perubahan lahan, deforestasi dan lain-lain, kerusakan habitat lingkungan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, di mana juga sebetulnya kebutuhan ekonomi ini selalu menjadi di sisi lain kita juga dilematis bahwa kerusakan lingkungan terus terjadi seperti itu. Namun di sisi lain juga produksi energi ini dibutuhkan untuk menopang kebutuhan hidup manusia, dan terutama kita di Indonesia juga
bahwa pada perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan izin tertentu untuk melakukan usaha buka tambang ini telah disetujui oleh pemerintah, sehingga kami dari lembaga konservasi upaya yang kami lakukan adalah kami sebagai scientific authority di sini memberikan rekomendasi kepada perusahaan-perusahaan atau stakeholder di luar ya untuk upaya konservasi apa yang paling efektif, strategi yang paling efektif untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia seperti itu. Di sini kami juga melakukan selain dengan elemen pemerintah, juga kami melakukan dengan elemen swasta dan masyarakat di luar seperti itu. Yang pertama, contohnya yang untuk kawasan tambang itu kami lakukan ex situ dan in situ, di mana yang ex situ kami lakukan pengoleksian tumbuhan dan penanamannya di kebun raya, kemudian secara in situ kami meminta kepada pihak stakeholder untuk menanam tumbuhan sesuai dengan rekomendasi yang kami berikan sebagai kami scientific authority. Jadi jika tadi ada pertanyaan apa yang dilakukan untuk supaya program konservasi ini tetap berjalan gitu, yang kami lakukan dari kebun raya sebagai scientific authority, kami memberikan rekomendasi jenis-jenis tumbuhan apa yang mesti dikembalikan ke habitat gitu, seperti misalnya pada kawasan pertambangan mereka melakukan buka lahan dan land clearing gitu ya. Nah, ini kami memberikan rekomendasi kepada mereka bahwa untuk melakukan penanaman spesies tumbuhan lokal yang terprioritas. Kami melakukan evaluasi dari hasil studi di lapangan, memberikan nilai semacam scoring ya untuk jenis-jenis apa yang diprioritaskan dalam pengembalian pasca tambang seperti itu. Jadi kami meminta dukungan kepada banyak pihak untuk ikut mendukung konservasi seperti itu, dan kami juga selain itu juga bagaimana caranya menggandeng masyarakat agar ikut juga terhadap menjaga lestari ya, terutama masyarakat sekitar hutan itu biasanya masih tergantung kepada hutan. Nah, itu kami meminta juga kepada stakeholder untuk bisa merangkul bersama-sama masyarakat mengembangkan jenis-jenis tertentu seperti itu, dan biasanya memang ada satu kebutuhan ya, terutama kita sebagai manusia memang tidak terlepas dari kebutuhan ekonomi. Bagaimana caranya memikirkan bahwa masyarakat kita itu selain mengikuti program konservasi, mereka juga mendapatkan nilai manfaat gitu dari kegiatan program konservasi itu sendiri. Misalnya dengan pendayagunaan masyarakat lokal seperti itu, mereka misalnya diberikan semacam modal untuk perbanyakan untuk nanti kemudian digunakan atau dijual kepada stakeholder yang lain, sehingga elemen 3 pilar konservasi yang tadi sebutkan saya di awal, ada use, pemanfaatan, itu berjalan secara sinergis gitu, penggunaan, pemanfaatan, kemudian dia muter lagi untuk menunjang kebutuhan ekonomi juga. Bagaimanapun karena memang tidak bisa disisihkan atau tidak bisa dikesampingkan seperti itu ya kebutuhan ekonomi, sehingga bagaimana caranya kita mencari cara agar semua berjalan secara sinergis seperti itu. Nah, ini kan harapannya kalau pada kawasan tambang agar tidak terjadi kerusakan terus, ini kita minta untuk melakukan perbanyakan tumbuhan dengan tumbuhan lokal. Kenapa? Karena memang ada regulasi yang lain gitu ya dari pemerintah yang menetapkan bahwa ada tipe parameter tertentu yang mereka harus penuhi untuk reklamasi pasca tambang. Nah, di sini kami memberikan semacam rekomendasi bagaimana caranya agar pengembalian lahan tambang pasca tambang itu kan biasanya memang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya. Nah, tetapi jika itu peruntukannya untuk dihutankan kembali, kami minta tidak hanya menanam asal tanam seperti itu, asal tanam tanaman besar, tidak peduli tanaman apa yang ditanam gitu kan, itu ternyata penting secara berperan dalam fungsi ekologis seperti itu, sehingga biasanya yang diberikan rekomendasi pada mereka tanam dengan tumbuhan asli lokal seperti itu. Jadi tidak dengan misalnya yang banyak terjadi kan dengan menggunakan term besi seperti itu. Term besi memang tumbuhan yang fast growing ya, cepat tumbuh, tetapi dia itu kan termasuk invasif ya. Jadi tumbuhan bukan invasif, introduksi dari luar, sehingga dalam posisi landscape itu fungsi ekologisnya tidak terlalu baik terhadap lingkungan seperti itu, sehingga oleh karenanya kami dari LIPI mencoba memberikan rekomendasi
tanam dengan jenis tanaman lokal sesuai dengan yang ada sebelum di sebelum di land clearing ya oleh tambang batubara itu sendiri. Oke, baik. Selanjutnya. Nah, di sini kami sebagai scientific authority juga meminta kepada mereka stakeholder yang bergerak dalam bidang produksi energi. Contohnya ya, ini karena saya di sini memberi contoh untuk yang konsep konservasi pada stakeholder yang bergerak dalam bidang produksi energi, itu menyediakan area konservasi. Ini di mana area konservasi ini sebagai representasi vegetasi alami ekosistem hutan yang masih tersisa di kawasan konsesi. Artinya di sini bahwa jika kita melihat ke kondisi di lapangan ya mengenai kondisi misalnya land clearing untuk kebutuhan batubara, itu membuka bentang lahan seperti itu, dan bisa dibayangkan semua itu habis tanamannya kan, di atas tanah itu semua dibuat habis. Nah, ini kami meminta cobalah tidak dilakukan terhadap semua penggundulan ya, mohon disisakan untuk representasi alami bahwa di situ ada ekosistem yang dulu dengan tanaman-tanaman aslinya ada semua di situ. Jadi kami meminta kepada stakeholder ya, salah satunya ada rekan dulu itu dengan PT Indominco ya di sana. Contohnya kami lakukan itu yaitu meminta menyiapkan area konservasi yang tidak terganggu itu seperti itu, sehingga representasi kawasan asli habitat itu masih ada sebelum di land clearing, sebelum dihabiskan seperti itu. Dan beberapa indikator yang kami berikan ke mereka juga di sini yang mana menentukan kelayakan area itu kami juga mintakan, diantaranya kawasan tersebut harus memiliki kekeragaman tumbuhan yang tinggi, ditunjukkan dengan nilai indeks keragaman tumbuhan lebih dari 3 misalnya. Kemudian kondisi habitatnya masih terjaga, ketersediaan sumber air pada area yang ditetapkan itu harus sangat baik untuk menunjang pertumbuhan tanaman, dan beberapa tanaman indikator ekosistem service yang juga kami harus berikan data kepada mereka area mana yang dijadikan area representatif untuk habitat asli atau habitat alaminya seperti itu. Kalau ekosistem service ini biasanya umumnya berkaitan itu tadi dengan yang sebutkan saya tadi di awal, pemanasan global, ada insentif perdagangan karbon dan lain-lain. Itu ekosistem service biasanya diperlukan data itu untuk menunjang berapa insentif yang misalnya Indonesia hasilkan seperti itu. Baik, selanjutnya. Di sini ada alur gambaran yang tadi saya sharingkan semua, bahwa di sini ada alur untuk penyelamatan atau kegiatan konservasi kebun raya yang dilakukan dalam hal ini tambang ya, pasca tambang di sini karena untuk yang lahan terdegradasi lain kami masih proses riset penelitian ya. Contohnya pada daerah aliran sungai itu kami sempat memiliki kegiatan untuk fokus di sana, namun yaitu tadi ada pengalihan program pemerintah ke yang lain sehingga sempat terhenti. Kemudian akhirnya kami saat ini adalah masih untuk yang tambang batu bara gitu. Jadi di sana kami melakukan semacam alur untuk konservasi ex situ dan in situ. Yang tadi saya ceritakan banyak, kami menceritakan inventarisir tumbuhan, kemudian studi dan habitat ekologi. Kami juga tidak kalah penting meminta atau mengeksplor mengenai pemanfaatan etnobotani. Etnobotani itu manfaat tumbuhan ya oleh masyarakat asli suku di kawasan gitu ya. Dalam contohnya misalnya di Kalimantan itu ada suku Dayak ya, karena mereka yang masyarakat lokal itu biasanya memiliki kearifan lokal yang tinggi. Gitu. Kita tidak bisa juga mengesampingkan kehidupan itu seperti itu ya. Jadi dalam proses konservasi elemen manusia, elemen lingkungan, elemen tumbuhan, vegetasi, hewan itu semua dikumpulkan untuk nantinya arahnya adalah perbanyakan atau reintroduksi kembali ke lapangan seperti itu. Jadi memang untuk yang in situ tujuan utamanya adalah reintroduksi, sedangkan yang ex situ kami tentunya sesuai dengan tupoksi melakukan pengoleksian di kebun raya. Baik, selanjutnya. Nah, ini kalau tadi mohon maaf ini judulnya di sini konservasi pada sumber daya alam terbaharukan, bukan tidak terbaharukan, mohon maaf.
Ini maksudnya di sini ingin memberikan gambaran lain kepada adik-adik terutama ya, bahwa konservasi yang tadi banyak yang tadi banyak di-sharingkan itu lebih banyak bercerita mengenai yang kita lakukan, perilaku-perilaku yang diupayakan kita sebagai bentuk tanggung jawab kepada lingkungan, dan ternyata ada bentuk konservasi lain yang berjalan secara alami, di mana penggunaan dalam hal ini contohnya ya penggunaan produksi sumber energi itu ternyata mendukung upaya konservasi gitu. Ini kami contohkan dalam hal ini adalah produksi panas bumi. Mengapa kegiatan pertambangan panas bumi yang menghasilkan panas dan gas bumi di Indonesia termasuk sebagai kegiatan pertambangan yang mempengaruhi kegiatan konservasi? Karena yang pertama, panas bumi di Indonesia itu umumnya berada di kawasan hutan lindung atau kawasan konservasi dan cagar alam dengan permukaan area sebagian besar tertutup vegetasi, terutama pada tempat dengan elevasi yang tinggi. Jadi panas bumi ini kalau bisa dilihat dari gambar ya, itu dia panas bumi dihasilkan dari air yang terdapat di perut bumi ya, kemudian terkena magma. Nah itu dia menghasilkan uap. Nah sementara air ini tidak akan ada dalam jumlah yang banyak apabila area di atasnya itu tidak terdapat tutupan vegetasi atau tumbuhan, sehingga bisa dibayangkan jika area di atasnya gundul itu tidak akan ada panas bumi di situ, sehingga berarti dengan demikian kita harus menjaga hutan tersebut agar panas bumi ataupun gas bumi, terutama panas bumi ya, itu bisa dihasilkan dari kawasan itu. Mungkin pernah ada tahu ya mengenai produksi energi dalam bentuk panas bumi, itu termasuk yang terbarukan. Mengapa? Karena panas alami dari dalam bumi itu tidak ada batasnya gitu. Selama hutan ataupun kawasan hijau di atasnya itu tetap terjaga. Oleh karenanya pastinya untuk dapat terus memproduksi panas bumi, tidak boleh hutan di atasnya itu sampai gundul seperti itu. Oleh karenanya selain kita dapat mendapatkan produksi energi panas bumi yang dihasilkan, kita juga tetap dapat mengkonservasi tanaman atau hutan atau habitat alami di atasnya seperti itu. Dan ini termasuk panas bumi ini adalah kategori yang bersifat ramah lingkungan ya, bila dibandingkan jenis energi lainnya, terutama yang berasal dari hasil pembakaran bahan bakar seperti batu bara seperti itu. Karena hasil pembakaran fosil itu mengurangi bahaya untuk yang energi panas bumi ini mengurangi bahaya efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global, karena yaitu tadi harus menjamin hutan atau kawasan area hijau, catchment area di atasnya tetap terjaga. Baik, selanjutnya. Ya, ini ada lagi dalam konservasi konteks lain, yaitu konservasi tanah dan air yang kami contohkan di sini untuk perlindungan lingkungan atau ekosistem. Ini kami contohkan dari sisi botani ya, dari sisi tumbuhan, karena sekali lagi kami bergerak di bidang botani. Apa yang kita lakukan untuk supaya tadi selain konservasi berjalan mendukung terhadap spesies tumbuhan yang otomatis juga terhadap genetik, juga terhadap ekosistemnya. Nah ini kalau tadi Bapak Emil menyebutkan bahwa ada penghijauan di area mata air atau penghijauan di daerah yang mengalami kegundulan atau erosi. Nah, ini bisa salah satu pertimbangan pemilihan spesies tumbuhan yang didasarkan pada kemampuannya menahan aliran tajuk seperti itu. Jadi berdasarkan riset yang kami lakukan bahwa setiap tanaman itu memiliki efek yang berbeda terhadap adanya energi kinetik yang jatuh kepada permukaan tanah ini, di mana tentunya ini berpengaruh terhadap ada erosi permukaan tanah namanya seperti itu. Nah ini kita bisa tetapkan, makanya tadi saya bilang bahwa kenapa studi diperlukan dalam pilar konservasi untuk mengetahui tujuan kita selanjutnya konservasi itu mau bertujuan untuk apa. Misalnya dalam hal untuk penanganan erosi pada kawasan hutan gundul seperti itu, nah apa saja yang ditanam tanamannya, selain tadi rekomendasi tanaman lokal, juga ada data yang sudah kita miliki dalam peranannya terhadap mengurangi efek aliran tajuk ya untuk erosi permukaan. Karena apa? Karena tanaman ini itu tadi pada prosesnya jika mengalami ada jatuhan air hujan, mereka lewat tajuknya bisa menahannya atau menginterseptnya dalam tajuknya untuk kemudian dia jatuh sebagai
lolosan tajuk, true fall atau stem flow sebagai batang di sini, aliran batang ya. Dan ini nanti berpengaruh terhadap hidrologi tanah. Nah, seperti itu. Jadi, mengapa tadi saya bilang sekali lagi bahwa memang tujuan kita untuk konservasi itu adalah diketahui sehingga kita tahu programnya untuk tujuan ini supaya efektif dan terarah itu mau kemana seperti itu. Nah, data-data studi atau studi yang saya sebutkan pilar konservasi harus kita miliki. Baik, terima kasih. Selanjutnya, mohon maaf, next. Ya. Di sini, jika tadi kita berbicara banyak mengenai mengenai berbagai macam kerusakan yang telah terjadi, dalam proses konservasi juga kita harus bisa mengetahui atau harus bisa mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kepunahan, sehingga nantinya faktor-faktor ini bisa dikelola atau dibatasi agar tidak terus terjadi menyebabkan kepunahan atau degradasi terhadap keanekaragaman hayati. Ya, tentunya tadi banyak disebutkan bahwa yang pertama kerusakan habitat itu yang paling besar menyebabkan degradasi keanekaragaman hayati, bahwa kerusakan habitat seperti perubahan alih fungsi lahan hutan yang menjadi pemukiman atau menjadi area tambang atau menjadi area pertanian itu juga termasuk yang nomor satu untuk terhadap degradasi keanekaragaman hayati. Kemudian yang lain juga ada pemanfaatan yang berlebih, makanya tadi kita pilar konservasi itu harus tahu sejauh mana kita bisa menggunakan suatu komoditas keanekaragaman hayati agar dia tetap terjaga, tidak sampai punah gitu. Kemudian perubahan iklim juga ini harus dilakukan upaya penekanan mitigasi perubahan iklim dan dilakukan secara integratif ya, karena ini merupakan fenomena alam yang semakin kesini semakin dirasakan efeknya gitu ya, sehingga kita harus bersama-sama menekan adanya efek perubahan iklim ini. Kemudian juga pencemaran lingkungan itu termasuk yang berpengaruh besar terhadap degradasi keanekaragaman hayati. Invasif spesies, kalau mungkin di Taman Bukit Barisan Sumatera ya, itu ada Meremia peltata yang kita ketahui di sana, dan di sana rekan-rekan saya juga kebetulan dari Universitas Lampung ya telah masih penelitian hingga sekarang bagaimana upaya untuk menekan laju invasi spesies ini, karena dia juga termasuk yang merusak merusak habitat alami seperti itu, sehingga berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati di sekitarnya. Baik, selanjutnya. Ya, di sini kalau dari kami untuk strategi konservasi dalam menjawab segala tantangan, yang pertama, perumusan konservasi itu harus berdasarkan pada pemahaman dan pertimbangan aspek strategis, yaitu kita harus betul-betul dapat memahami, mengidentifikasi atau menentukan pertimbangan apa saja yang digunakan untuk upaya strategi konservasi. Yang pertama, tentu kita sadar harus menyadari bahwa keanekaragaman hayati maupun ekosistem yang di Indonesia ini merupakan entitas dan modal yang sangat penting. Kita yakini dulu semua sebagai salah satu makhluk hidup yang hidup di bumi ya, kita manusia sebagai yang paling dominan terutama ya. Kita harus menyadari bahwa keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia ini merupakan entitas dan modal yang sangat penting, sehingga bagaimana caranya kita menjaga bersama agar tidak mengalami kepunahan dan kerusakan gitu. Kemudian tentu disadari juga kepunahan atau spesies itu merupakan kerugian yang besar. Karena apa? Karena biodiversitas dari keanekaragaman hayati itu menunjang berbagai kebutuhan manusia, seperti tadi Pak Emil sebutkan ya, ada untuk kebutuhan pangan, obat, kemudian terutama itu ya pangan, obat, kemudian kesehatan dan lain-lain sebagainya, sehingga jika ada keanekaragaman hayati kita yang hilang, itu merupakan kerugian yang sangat besar bagi kita sendiri seperti itu. Dan disadari juga bahwa evolusi merupakan proses alami. Artinya apa? Sesuatu spesies itu dapat berevolusi secara terus-menerus, itu berarti menunjukkan kesintasan yang baik dia di alam ini, di bumi ini gitu, sehingga harus tetap bagaimana caranya kita menjaga evolusi itu tetap berjalan secara alami seperti itu, dengan tidak merusak habitatnya, dengan tidak mengeksploitasinya secara berlebihan, demikian. Dan disadari juga bahwa setiap spesies atau keanekaragaman hayati itu memiliki nilai intrinsik, artinya
Artinya bahwa setiap bagian dari spesies tumbuhan atau hewan tersebut memiliki nilai-nilai yang mungkin bisa dibilang intangible, yang tidak terlihat gitu, nilai-nilai yang tidak terlihat tapi dirasakan gitu ya, seperti misalnya nilai manfaat terhadap lingkungan tadi, seperti ekosistem service gitu yang menyediakan O2 dan lain-lain. Itu kita harus melihat itu bahwa spesies itu harus dilindungi, tanaman itu harus dikonservasi, hewan itu juga harus dikonservasi agar tetap terjaga gitu. Jika kita memiliki pemahaman yang sama, insya Allah konservasi terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia dapat terjaga seperti itu. Dan di sini ada strateginya yang tentunya kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi, perubahan iklim itu harus ditangani secara integratif. Karena apa? Karena memang ini terus terjadi ya, seiring dengan peningkatan kebutuhan manusia yang semakin kompleks gitu. Di sisi lain, satu sisi juga ini menyebabkan efek yang lain terhadap global, ya ini harus ditangani secara integratif. Harus dilakukan secara bersama-sama, kita bergandengan tangan untuk melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim ini gitu. Kemudian disadari juga kerusakan ekosistem harus ditangani bersama. Sebisa mungkin kita menggandeng banyak stakeholder untuk bisa meminimalisir kerusakan ekosistem gitu ya. Misalnya apa sih yang bisa dilakukan, baik dengan misalnya tadi contoh terhadap bagaimana mengurangi pada dunia pertambangan, bagaimana pada daerah sungai dan lain-lain, dan itu memang harus tidak bisa dilakukan secara sendiri gitu, harus dilakukan dengan berbagai pihak bersama-sama. Nah itu pendekatannya bisa melakukan kerjasama ataupun bisa mungkin ya itu yang bisa dirumuskan secara bersama, duduk bersama seperti itu. Dan yang lainnya adalah bahwa aksi konservasi harus memiliki justifikasi yang kuat. Mengapa? Karena diketahui bahwa tadi Pak Emil ceritakan bahwa dana atau anggaran kita itu termasuk faktor pembatas gitu, karena dari APBN ataupun APBD itu tidak banyak yang kita dapat untuk program konservasi. Nah, oleh karenanya bagaimana dengan dana yang tidak banyak itu kita lakukan upaya bersama agar konservasi itu bisa tetap berjalan. Misalnya dengan penetapan status konservasi atau penetapan jenis-jenis yang terkonservasi yang harus dikonservasi. Nah, itu penetapan prioritas jenis untuk konservasi itu termasuk salah satu langkah yang bisa dilakukan dalam meminimalisir anggaran seperti itu ya. Kemudian yang kedua juga bisa dilakukan kita bekerja sama dengan berbagai pihak gitu. Kami dari Kebun Raya pernah melakukan upaya kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Bondowoso. Pada saat itu memang kami sudah berdiskusi bersama bahwa mereka memiliki tugas pokok fungsi apa, dan kita sebagai Kebun Raya Scientific Authority memiliki tugas fungsi apa, kita bisa lakukan apa untuk terhadap upaya konservasi keanekaragaman hayati tumbuhan ini dan ekosistem seperti itu. Baik, selanjutnya. Ya, ini saya cuma ingin bercerita sedikit saja ya mengenai gambaran, bukan cerita ya, mungkin ingin memperlihatkan saja bahwa ada potret di sana mengenai tadi kaitannya dengan pemanfaatan ya, terutama di kawasan hutan-hutan di Indonesia itu masih banyak masyarakat hutan, sekitar hutan yang ketergantungan terhadap hutan itu sendiri seperti itu, dan ini juga merupakan elemen konservasi yang tidak kalah penting karena yaitu tadi supaya dia tetap bisa sustain di alam, tidak apa-apa digunakan namun dimanfaatkan secara arif dan bijak seperti itu, karena bagaimanapun manusia bagian dari ekosistem juga merupakan elemen penting. Makanya di sini ada pendekatan konservasi yang lain kalau kaitannya dengan ekosistem, yaitu biokultural. Jadi kita mengkonservasi selain ekosistem gitu ya, selain tumbuhan hewan atau genetik yang ada di dalam habitat itu juga tidak kalah penting dengan peranan manusianya sebagai bagian dari ekosistem begitu ya. Di sini contohnya dari kegiatan kami di Kalimantan dengan suku Dayak ya, mereka adakan semacam, karena memang masyarakatnya masih tergantung sangat tinggi terhadap hutan, sehingga kita juga tidak boleh mengesampingkan kehidupan mereka seperti itu. Oleh karenanya ini juga harus diperhatikan dalam hal program konservasi ya. Di sini orang Dayak, suku Dayak ini caranya untuk menghormati persepsi mereka menghormati alam adalah dengan melakukan semacam terima kasih terhadap alam yang telah memberi mereka banyak
menopang hidup mereka seperti itu. Jadi ada ritual yang mereka lakukan, ya misalnya bagaimana cara mereka mengkonservasi, ya tetap menjaga kelestarian alam itu sendiri. Kadang kalau di kawasan hutan itu ada yang namanya hutan adat gitu ya, itu memang hutan yang harus sangat dijaga karena yaitu tadi hutan adat itu menjadi penopang kebutuhan utama bagi masyarakat di hutan itu gitu ya. Jadi apa namanya, makanya ada, bahkan kalau jika dinilai secara aset secara intangible itu biasanya hutan adat itu nilainya lebih tinggi dibanding hutan-hutan yang lain. Karena apa? Karena yaitu tadi dia betul-betul dianggap sakral hutannya, dan itu merupakan topangan hidup utama bagi masyarakat yang ada di kawasan hutan itu sendiri. Baik, selanjutnya. Mohon maaf waktunya, silakan diingatkan. Ini kami di sini melakukan dengan stakeholder ya untuk konservasi di Kebun Raya Purwodadi. Ada Musa Bornensis, pisang Kalimantan, kemudian ada rambutan keluarga Nepelium ya, dari keluarga ini keluarga famili rambutan gitu ya. Kami juga membawa banyak pasak bumi dan keluarga-keluarga Sorea tentunya di Trokarpase dari hutan Kalimantan. Baik, selanjutnya. Nah, ini juga anggrek. Kami juga mendapat banyak koleksi anggrek dan hutan Kalimantan karena memang betul-betul Indonesia itu kaya sekali dengan keanekaragaman hayati. Kita pada saat satu kunjungan saja ke hutan bisa mendapat 100 lebih nomor anggrek gitu ya. Di sana kami mendapatkan jenis-jenis anggrek yang kami belum punya gitu di kebun raya, dan itu sangat memperlihatkan bahwa Indonesia kaya sekali dengan biodiversity-nya gitu. Baik, selanjutnya. Nah, di sini kami juga kemarin pernah menemukan satu anggrek langka, bisa dilihat di foto, itu ada Bulbophyllum beccarii. Itu anggrek langka yang sudah sangat jarang sekali ditemukan, bahkan sejak tahun 2010 kami melakukan pengoleksian dari hutan Kalimantan, baru satu kali menemukan Bulbophyllum beccarii ini. Namun ternyata kesininya makin banyak masyarakat yang ikut mendukung konservasi dengan mengadakan budidaya, tetapi tentunya budidaya di sini yang kita harapkan adalah yang mendukung konservasi secara bijak, yaitu dengan tidak mengambil langsung dari hutannya gitu ya. Jadi melakukan perbanyakan sendiri atau silang sendiri dan lain-lain, tetapi tidak merambah dari hutannya supaya agar dia tetap terjaga di habitat alaminya gitu. Bulbophyllum beccarii ini termasuk anggrek unik dan itu dia memiliki nilai kelangkaan yang cukup tinggi. Baik, selanjutnya sudah ya. Baiklah, untuk slide terakhir, kami dari LIPI mengucapkan terima kasih. Tentunya dalam hal ini kegiatan ini termasuk pendidikan konservasi ya. Jadi kegiatan yang diadakan Jambore Biodiversitas Indonesia ini merupakan kegiatan yang positif, di mana menghadirkan ilmu untuk pendidikan konservasi yang merupakan juga basis ilmiah yang sangat diperlukan Indonesia untuk mengelola kekayaan hayatinya yang sangat berharga. Dukungan semua pihak diperlukan agar Indonesia tetap dapat mempertahankan keanekaragaman hayatinya. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Siti Sofia yang sudah memberikan paparan materinya tentang konservasi secara umum, strategi konservasi, dan bentuk konservasi yang dilakukan oleh Kebun Raya Purwodadi. Selanjutnya adalah tanya jawab, di mana sudah ada dua penanya sebenarnya di kolom chatting itu. Yang pertama adalah dari Bambang Nuryanto. Assalamualaikum Ibu, mohon info apa perbedaan antara kebun raya dan kebun ekopark. Sebenarnya tadi ini pertanyaan sebelum Ibu menjelaskan tadi Bu. Sebelum menjelaskan perbedaan kebun raya sama kebun ekopark. Jadi mungkin bisa dijawab sedikit saja, karena tadi sebenarnya sudah kan. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Pak Bambang. Ini telah disebutkan bahwa kebun raya dengan sebetulnya sama-sama kami di Lembaga Konservasi ex situ ya, sama-sama memiliki tugas pokok fungsi yang sama, yaitu mengoleksi, menanam berbagai macam jenis tumbuhan yang memiliki potensi seperti misalnya potensi ekonomi, potensi obat, dan lain sebagainya. Tetapi untuk yang ekopark ini adalah lebih unik karena apa? Karena
asal atau tumbuhan yang dikoleksi di Kebun Raya Ekopark ini berdasarkan dari pembagian ekoregion. Jadi kalau tadi saya menyebutkan sistem piranti ya, itu salah satu sistem piranti yang kita gunakan dalam sistem pengelompokan famili tumbuhan di kebun raya. Kalau untuk ekopark ini adalah dibagi berdasarkan tipe ekoregion. Jadi di Indonesia kalau tidak salah ada 44 tipe ekosistem ekoregion yang merepresentasikan ekosistem. Nah, itu tadi. Jadi kalau yang ekopark ini lebih selain konservasi tumbuhannya juga dia konservasi ekosistem, artinya apa ya, mungkin di sana nanti akan, karena ini baru kebun raya baru ya, baru dan belum launching itu, tetapi mungkin di sana sudah ada pembagian area di lokasi kebun raya yang dimana dikondisikan mirip dengan 44 tipe ekoregion tadi gitu ya. Misalnya ada apa ya, mungkin jenis tumbuhan di savana kan itu berbeda dengan jenis tumbuhan di ekosistem apa yang paling dekat, mungkin rawa ya, ada rawa, mungkin nanti di sana juga akan dibuat semacam danau kecil untuk tumbuhan yang hidup pada ekosistem rawa atau ekosistem gambut misalnya, seperti itu. Jadi bedanya dengan kebun raya yang lain adalah seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya. Sudah dibalas juga sama Pak Bambang. Terima kasih Ibu, konsepnya hampir sama dengan teman Kak Hayati ya Bu. Gitu. Iya, ya hampir sama. Saya juga belum terlalu mendetail mengenai Taman Kehati. Mungkin sama Pak sistemnya gitu ya. Tetapi kalau di kebun raya itu lebih tersistematis sepertinya. Jadi ada apa namanya, tadi saya sebutkan sistem penanaman pengelompokan famili saja kita menggunakan metode piranti gitu ya. Jadi ada kaidah-kaidah botani yang lebih spesifik di kebun raya dibanding dengan taman kehati maksudnya, seperti itu. Terima kasih Ibu. Iya. Ini untuk pertanyaan yang kedua dari Waryati Kelompok Studi Odonata. Bertanya, langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak Kebun Raya LIPI menyikapi adanya spesies-spesies invasif yang sudah berkembang banyak dan yang nantinya akan mengancam biodiversitas? Ya, baik. Beberapa yang sudah kami lakukan, langkah-langkah untuk menekan laju degradasi kepunahan ya, salah satunya dari invasi spesies misalnya. Ini yang pertama, ini kami melakukan pembangunan kebun raya daerah ya, seperti itu yang sudah kami upayakan ya, untuk pembangunan daerah itu, pembangunan kebun raya daerah itu termasuk, kadang kan invasif itu, tanaman invasif itu dia tidak ada di semua kawasan gitu. Jadi dia mungkin, kalau yang saya pernah ketahui Meremia misalnya, dia di Taman Bukit Barisan seperti apa. Nah, kita bagaimana caranya agar di satu sisi Meremia masih dalam proses penanganan, di sisi lain kita harus memikirkan supaya tidak merusak habitat dan kepunahan spesies yang ada di situ. Kita lakukan dengan menanamnya di kebun raya daerah misalnya, karena kan pertama kebun raya daerah itu memiliki karakter habitat yang lebih dekat dengan kebun raya di bawah LIPI, karena kan kalau daerah memang di daerah-daerah yang tertentu ya, yang ada gitu. Jadi dia lebih mirip in situ malah, tetapi kan kalau in situ kan dia protected area ya. Nah, itu jadi upaya kami adalah dengan pembangunan kebun raya daerah yang bahkan dari yang sudah dibangun dengan puluhan jumlah itu pun baru berjumlah 34,4% saja merepresentasikan tumbuhan di Indonesia, sehingga ini salah satu juga PR kita ya, Indonesia dalam rangka konservasi itu, yaitu dengan bagaimana caranya paling tidak usah 100%, tetapi mendekati jumlah porsi yang lebih tinggi dari 50% misalnya, untuk keanekaragaman hayati Indonesia agar tetap ada, seperti itu ya. Salah satunya dengan pengembangan budaya daerah, kemudian juga kami melakukan reintroduksi tumbuhan terancam kepunahan, yaitu program-program besar ya. Dan yang paling penting itu tadi menentukan spesies prioritas gitu, karena di satu sisi memang
tadi seperti Pak Emil sebutkan bahwa anggaran ataupun support untuk kegiatan aksi konservasi nilainya tidak terlalu besar mungkin yang ditetapkan APBN, tetapi apa yang bisa kita lakukan yaitu pertama penetapan spesies untuk konservasi gitu ya. Jadi penetapan prioritas spesies konservasi itu yang dilakukan Kebun Raya yang pertama gitu. Jadi kami di LIPI yang telah dilakukan kemarin melakukan semacam assessment ya, menentukan penilaian prioritas terhadap spesies-spesies yang ditetapkan itu ada 6 famili sementara dan masih ada dalam tahap penyusunan yaitu Dipterocarpaceae dan Thymeliaceae ya. Jadi untuk yang duluan sudah prioritas konservasi adalah Arecaceae, Cyathacea, Nepenthes, dan Orchidaceae. Sedangkan yang sedang dalam penyusunan yaitu semoga sudah bisa terrealisasi ya Dipterocarpaceae dan Thymeliaceae gitu. Jadi kami melakukan upaya penentuan prioritas status konservasi dan di sana telah ada beberapa program reintroduksi yang sudah dilakukan oleh Kebun Raya Indonesia ya, terutama oleh Kebun Raya Bogor yang sudah lebih dulu lama ya. Jadi Kebun Raya Bogor telah melakukan banyak reintroduksi, artinya pengembalian spesies tumbuhan yang hampir punah ke habitat aslinya, yaitu terdiri dari misalnya Fatica bantamensis yang belum lama gitu ya, itu jumlah bibit yang direintroduksi 100, meskipun mungkin belum terlalu banyak, tetapi Fatica bantamensis itu sudah masuk kategori hampir punah misalnya. Nah, kami melakukan perbanyakan dan kembalikan ke habitat aslinya seperti itu. Kemudian ada lagi Pinanga javana juga, malah kalau Pinanga javana sudah cukup banyak sampai ribuan ya, kita kembalikan ke habitat aslinya. Kemudian ada ini juga dari Stelecocarpus burahol ya, itu untuk tanaman burahol. Kepel, kalau kita kenal kepel itu dulu tanaman yang sudah mau ini juga cukup kritis ya, mendekati kepunahan, maksudnya cukup kritis di habitat aslinya. Kami lakukan juga upaya reintroduksi. Jadi itu yang upaya-upaya yang bisa dilakukan Kebun Raya untuk menekan kepunahan atau laju degradasi biodiversitas, misalnya dari tanaman invasif dan ataupun faktor-faktor lainnya seperti itu. Baik, terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh Bu Siti Sofia. Baik, mengingat waktu sudah habis untuk kegiatan webinar dengan pemateri kedua, dapat saya simpulkan apa yang telah disampaikan oleh Bu Siti Sofia tadi, bahwa kegiatan konservasi ada 3 pilar utama yang harus dipegang. Yang pertama adalah safe, ya. Yang kedua adalah study, dan yang ketiga adalah use, di mana ketiga-tiganya itu harus dipertahankan untuk melaksanakan konservasi agar bisa berjalan dengan baik, dan juga perlu adanya sinergi antara pemerintah maupun stakeholder dan masyarakat di lingkungannya untuk melakukan konservasi. Selain itu terdapat perbedaan kewajiban, terutama untuk Kementerian Lingkungan Hidup melakukan konservasi dalam bidang in situ, sedangkan untuk Kebun Raya itu melakukan konservasi secara ex situ, di mana hal ini dua-duanya berfungsi untuk menjaga keanekaragaman, baik itu genetik, spesies, jenis, sampai pada ekosistem. Dan juga untuk Kebun Raya sendiri akan ada kebun raya baru, tapi bukan kebun raya, namanya adalah ekopark, di mana pada ekopark ini sistemnya adalah sistem region, jadi lebih kompleks daripada kebun raya, karena kalau kebun raya itu terfokus pada satu jenis, misalnya khusus tanaman yang berasal dari dataran rendah basah atau dataran rendah kering, tapi untuk ekopark ini lebih lengkap lagi. Dan juga kegiatan-kegiatan untuk mendukung konservasi dilakukan dengan tetap mempertahankan kearifan lokal agar pelaksanaan konservasinya bisa berjalan dengan lebih baik, sehingga tanaman-tanaman yang digunakan tadi, jika tanaman itu adalah tanaman lokal, tidak terlalu membutuhkan aklimatisasi ataupun adaptasi yang terlalu lama, sehingga bisa langsung dikerjakan dan tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama juga untuk keberhasilannya. Dan diharapkan setiap adanya izin penggunaan lahan, baik itu untuk pertambangan,
pertanian ataupun yang lain harus benar-benar memperhatikan bagaimana cara untuk tetap mempertahankan kelestarian lingkungan. Jadi tidak semua harus dihabiskan, tetapi tetap ada daerah yang ditinggalkan atau daerah yang diberi perlindungan sebagai bentuk representatif dari kondisi awalnya. Sehingga kalau diadakan konservasi, maka itu akan menjadi percontohan bagaimana lingkungan tersebut harus kembali pada kondisi awal. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Siti Sofia yang sudah memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga ilmu yang diberikan oleh Ibu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami dan juga bisa kami kembangkan untuk menjaga lingkungan kita. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja selama proses webinar ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Siti Sofia dan juga panitia. Saya akhiri sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita foto bersama dulu ya, bersama pemateri yang kedua. Saya serahkan kepada host untuk mengomong. Baik, mohon dinyalakan semua videonya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, untuk slide pertama saya hitung 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide yang kedua, bisa dinyalakan videonya. Oke. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada MC. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sesi penutupan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Biologi Institut Ampel Surabaya kepada Ibu Esti Tias. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Siti Sofia atas pemaparannya sangat menarik. Ini di kolom chat sebenarnya masih ada pertanyaan nih dari Saudara Ahmad. Mungkin panitia nanti bisa bantu ya untuk memfasilitasi, karena sayang sekali nih. Iya, ini sudah saya coba dijawab Ibu lewat kolom chatnya. Oke, Ya. matur nuwun, matur nuwun. Ya. Sambil menunggu baik. Oke, mungkin saya juga tidak akan berpanjang lebar karena memang sudah di penghujung acara, sudah memasuki waktu sholat juga. Saya ingin mengutip sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pak Emil tadi. Isu-isu lingkungan ini baru jadi seksi kalau ada bencana. Ya, jadi banyak yang nggak peduli, baru jadi seksi baru ada bencana. Padahal kalau sudah ada bencana, entah banyak kerugiannya, entah banyak kehilangannya seperti apa. Dan yang perlu kita sadari sebenarnya, krisis energi, krisis air bersih, krisis pangan, itu sudah terjadi. Apa yang sudah kita tahu dan kita pelajari dari Ibu Siti Sofi, dari Pak Emil, semoga itu mau menggerakkan kita untuk mau bergerak. Karena konservasi tidak harus menunggu bencana, tapi dari sekarang. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sudah kita lalui bersama dari awal sampai akhir acara webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga tamu undangan yang sudah hadir untuk acara kita kali ini. Saya mewakili segenap panitia Jambore Biodiversitas Indonesia tahun 2020, memohon maaf atas segala kekurangan kami dan keterbatasan kami dalam melaksanakan acara pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.